Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Tiffany Hedi Ramawati dalam acara podcast MUI TV Kota Bekasi. Nah, kali ini saya bersama dengan Ustadz Jamalul Lail. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kiai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini dan seterusnya tuh lagi sibuk apa nih Pak Kiai? Sekarang taklim belum mulai di banyak tempat di Kota Bekasi khususnya, jadi masih di pesantren lah, masih di rumah lah. Jadi belum pada mulai ya Kiai? Ya masih menikmati silaturahim. Ya masih suasana lebaran ya Pak Kiai? Masih suasana lebaran. Nah Pak Kiai, tema untuk kali ini nih Pak Baik, Kiai adalah ya ini masalah poligami nih Pak Kiai, agak berat sih ya. Masalah poligami. Nah, ya sensitif ini. Nah menurut Pak Kiai, bagaimana menurut poligami itu dalam pandangan Islam dan sunnahnya baginda Nabi Rasulullah SAW? Itu bagaimana Pak Kiai? Ya, poligami itu tentu bagian dari syariat Islam. Artinya bagian dari syariat Islam, sesuatu yang dibolehkan. Walaupun tentunya bicara poligami meskipun dibolehkan ada ketentuannya. Nggak langsung orang nikah, oh boleh kemudian poligami 4. Ya, jadi ada ketentuannya. Namun tentu itu bagian dari syariat Islam yang tidak boleh ditolak. Nggak boleh, namun tentu ada persyaratan khusus. Kalau kita tidak mampu, Quran memberikan arahan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut atau nggak mampu ya satu saja. Bahkan bisa jadi haram berpoligami. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan apa-apa. Karena tidak adil juga ya. Iya, tidak adil, kemudian menelantarkan keluarga. Itu bagian dari sesuatu yang diharamkan. Jadi nggak boleh sembarangan, meskipun boleh dan itu bagian dari ajaran Islam, tapi butuh kesiapan, butuh kehati-hatian yang nggak boleh dilanggar. Kenapa? Ini bukan makruh, jadi haram malah. Nah, ada syarat-syarat khusus nggak sih Pak Kiai dalam berpoligami itu? Ya, pertama tentu kesiapan mental, bukan cuma sekedar mal, bukan cuma harta. Persiapan iman kita, persiapan kita itu jangan sampai punya sikap dan punya sifat tidak adil. Bukan berarti adil itu harus sama ya. Jadi porsinya itu harus kita pahami antara satu istri dengan beberapa istri yang lain. Yang lainnya. Ini yang harus kita kemudian wujudkan dalam bentuk yang sifatnya adil. Dan itu nggak boleh dilanggar. Hanya tadi kita nggak boleh antipati. Enggak, saya nggak menentang poligami, jangan. Kenapa? Itu bagian dari ajaran Islam. Nggak boleh. Jadi apapun kondisinya, apapun alasannya, pokoknya nggak poligami. Nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Nah ini juga kita sebagai umat Islam, siapapun kita, apa laki kah perempuan, lihat secara jernih duduk persoalannya, bahwa Islam itu membolehkan tapi tidak membolehkan begitu saja. Banyak hal yang harus dipenuhi, dipahami, bahkan juga diperhatikan dalam berpoligami dari pihak laki-laki. Nah Pak Kiai, ngomong-ngomong tentang adil nih Pak Kiai, apakah nih ada suatu permasalahan yang dimana kalau misalkan suami itu harus adil nggak sih di setiap malam di beberapa istrinya gitu? Nah itu harus adil atau tidak gitu? Adil itu maksudnya adalah proporsional, jadi bukan sama. Iya. Jadi porsinya tepat. Jadi antara istri 1, 2, 3, dan 4 itu kan kebutuhannya berbeda. Misalnya yang satu punya anak sekian, yang satu punya anak 5, kan nggak bisa sama. Nah, itu yang saya tadi dikatakan porsinya harus tepat. Jadi harus melihat porsi ya Pak Kiai? Ya, porsinya. Iya. Jadi boleh kan istri, mungkin juga orang ada yang istrinya itu usianya juga berbeda-beda. Iya. Nah itu juga kan kebutuhannya juga berbeda, termasuk kebutuhan ketika menggilir. Itu juga nggak bisa disamakan. Jadi adil itu bukan berarti sama, tapi adil itu adalah. Jadi kita melihat porsinya dulu. Lihat porsinya. Jadi begitu juga kalau misalkan kita berpergian, misalkan suaminya nih mengajak istrinya, itu juga lihat porsinya juga gitu. Iya. Jadi nggak harus istri pertama terus yang dibawa atau istri kedua juga yang terus yang dibawa seperti itu Pak Kiai. Ya nggak bisa seperti itu juga.
Atau bahkan beberapa istri itu di masyarakat itu ada yang memang nggak mau kemana-mana. Jadi mungkin yang 4 istri itu mungkin ada yang dibagi untuk urusan ini, urusan itu, urusan A, B, C, D, Z. Sudah ada kesepakatan. Oh, jadi dari awal ya Pak Kiai? Ya, jadi awal memang sudah ada kesepakatan. Jadi nggak mesti kemudian, oh harus dibawa semua. Nah, jadi lihat-lihat kegiatan dari masing-masing istri juga. Kalau memang ada kegiatan masing-masing dari istri. Nah, jadi pembagian kerja lah gitu sih. Iya, pembagian seperti itu ya Pak Kiai. Iya. Kan nggak mesti sama antara Iya, poligami betul, yang satu dengan yang dialami oleh seorang laki-laki berpoligami, kan juga itu punya perbedaan. Iya. Nah Pak Kiai, kalau misalkan nih suami ini wajib nggak sih meminta izin kepada istrinya saat ingin berpoligami seperti itu? Tidak ada syarat kemudian seorang suami itu minta izin. Nggak ada? Nggak ada, dalam Islam nggak ada. Nggak ada. Iya, jadi seorang istri itu kemudian tidak diberitahu, tidak diberikan informasi, bahkan tidak diminta izinnya oleh suami, itu nggak apa-apa. Jadi itu tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nih si suami udah nikah sama istri pertama terus kemudian tiba-tiba nikah lagi di belakang, itu berarti tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sah nikahnya, sah saja. Sah nikahnya, secara syariat Islam itu sah. Hanya tadi itu, ya ini kan bagian dari komunikasi. Iya. Antara suami istri. Sebaiknya dia berdialog dulu dengan istri pertamanya tentang poligami, tentang misalnya dia butuh untuk beristri lagi, gitu. Itu kan lebih baik lagi. Jadi komunikasi yang baik antara suami istri itu juga bagian dari ajaran Islam, gitu. Tapi apakah waktu dulu Rasul juga mengajarkan seperti itu atau tidak? Nah, kalau Rasulullah semua istrinya tahu. Jadi minta izin juga? Bukan soal minta izin, berkomunikasi. Membuka. Jadi bahasanya komunikasi. Bahasanya komunikasi. Iya. Membuka dan membangun komunikasi. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin. Nggak ada yang diumpet-umpetin dari Rasulullah, nggak ada. Jadi istri-istri yang lain tahu kalau Rasulullah akan menikah atau akan menikah dengan misalnya siapa gitu. Iya. Nah Pak Kiai, itu tuh menikah poligami itu maksimal istrinya 4 kan Pak Kiai? Ya hanya 4. Soalnya banyak nih penafsiran orang-orang yang bisa, oh ini bisa kok lebih dari 4 kayak gitu Pak Kiai. Haram, maksudnya 4 dalam satu waktu ya. 4 dalam satu waktu. 4 dalam satu waktu. Artinya dalam satu waktu itu semua istrinya 4. Boleh. Kalau lain waktu artinya gini, mungkin ada istrinya yang meninggal atau yang bercerai, kemudian kan itu jadi berkurang, yang tadi 4 jadi 3 atau jadi 2, kemudian dilengkapi lagi menjadi 4 lagi, jadi kan sebenarnya 6 gitu kan. Tapi 6 itu bukan satu waktu. Bukan dalam satu waktu, karena ada yang meninggal, atau bercerai seperti itu. Iya. Jadi yang pasti maksimal itu 4 ya Pak Kiai. Dalam satu waktu. Jadi kalau lebih dari itu haram, apapun itu alasannya, itu udah mutlak diharamkan lebih dari 4, nggak boleh. Nah Pak Kiai, kalau misalkan nikah siri itu seperti apa sih dalam pandangan Islam tuh? Sebenarnya gini, nikah siri itu kan bicara tradisi. Iya. Sebenarnya bahasanya syar'i ya. Artinya syariat. Nikah sesuai syariat Islam. Nikah siri itu? Sesuai syariat Islam, cuma tidak dilegal formalkan di pemerintahan, itu aja. Jadi orang kemudian mengistilahkannya siri. Siri itu kan diam-diam. Iya betul. Diam-diam tuh maksudnya tidak ada cap legal formal, anggap dari KUA. Tidak ada surat resmi dari pemerintah lah maksudnya. Jadi tradisi itu mengistilahkan nikah yang tidak lewat surat dari pemerintah namanya siri. Tapi sebenarnya kalau bicara soal syariat Islam itu namanya nikah syar'i. Nikah sesuai syariat. Ada, maksudnya ada walinya, gitu. Yang penting syarat-syarat nikah tersebut itu ada semua ya Pak Kiai? Dipenuhi. Kalau sesuai ketentuan Islam, ya ketika nikah, ketika akad itu berarti syar'i. Gitu. Bukan siri. Sebenarnya begitu, cuma tadi ya itu bahasa tradisi lah. Jadi betul. Nikah siri itu bahasa tradisi. Bukan bahasa agama. Kalau agama ya syar'i.
Jadi nikah apapun mau surat dari KUA misalnya Iya. atau tidak ada, ya ini wajib dipenuhi ketentuannya. Nggak boleh ada satu yang kemudian diabaikan. Gitu. Mau disuratkan atau tidak disuratkan sama. Sama saja ya. Iya, sama saja. Harus memenuhi ketentuan. Ketentuan itu. Iya. Nah, Pak Kiai, ganjarannya istri yang bisa buat berpoligami itu yang maksudnya ikhlas gitu di poligami itu Iya. apa sih Pak Kiai? Ya sebenarnya tidak dipoligami atau dipoligami itu sebenarnya punya ganjaran ya. Iya. Iya. Tidak dipoligami bisa menjadi jalan buat seorang istri untuk masuk surga. Atau kemudian poligami yang sesuai Iya. kemaslahatan, ketentuan agama juga menjadi jalan surga. Nah, jadi juga meskipun saya laki-laki, ini satu alasan yang jangan sampai dibuat-buat. Iya, betul, Ya, betul. kalau pengen masuk surga ini izinkan untuk poligami, nggak bisa juga begitu. Iya. Tidak poligami pun bisa menjadi jalan seorang istri menuju surganya Allah. Iya, iya. Poligami juga. Jadi yang penting masing-masing itu punya kebaikan lah. Ya tidak mengada-ngada gitu, tidak asal-asalan Iya, iya, iya. gitu. Yang terpenting itu. Ya, terakhir nih Pak Kiai. Nah, Apa sih saran untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Itu pertama niat. niat. Iya, niat masing-masing. Hmm, Antara suami istri itu niatnya apa? Mantapkan niat itu bahwa nikah itu ibadah. ibadah. Nah, kalau ada chemistry niat antara suami dan istri atau calon suami dan calon istri ketika akan menikah atau sudah menikah, ini yakin akan terbangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu dulu. Iya, niatnya dulu. Dan nggak cuma satu pihak lah. Nggak cuma suami saja atau nggak cuma istri saja. Jadi Kalau cuma kedua-duanya. kalau kedua-duanya, sebab kalau cuma salah satu ya akan timbul masalah. Iya, betul, betul. Kita harus dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya ini punya niat yang baik, punya niat ibadah. Bahwa nikah itu untuk ibadah. Sama ya antara suami dengan istri. Itu yakin akan terpola satu rumah tangga bangunannya yang tadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Adem, walaupun bicara adem itu maksudnya nggak mungkin ada sesuatu yang sifatnya begitu saja, pasti ada riak sana sini. Itu biasalah dalam rumah tangga. Itu biasa. Itu yang tadi saya maksud adem, bukan adem enak aja, enggak. Ya pasti rumah tangga itu ada masalah. Cuman dengan niat yang baik masing-masing dari suami istri itu, maka selalu ada solusi dalam rumah tangga. Pasti itu. Pasti ada solusi dalam rumah tangga. Kalau niatnya memang untuk ibadah kepada Allah. Oh ya Pak Kiai, terakhir ya. Iya. Nah, kadang nih orang kan ada nih ya, setelah itu misalkan ada permasalahan di mana kalau misalkan cerai, pas poligami atau nggak poligami juga banyak orang cerai ya. Iya. Nah, apakah itu dikatakan jodoh yang salah jodoh atau kayak gimana itu? Enggak, kita jangan mengatakan itu tidak jodoh atau macam-macam, jangan. Ya memang begitulah jalan hidup. Gitu. Seperti itu ya. Iya, atau mungkin kita bilang oh jodohnya udah habis. Jangan. Ya memang hidup itu harus kita hadapi tentu dengan cara yang baik, artinya sesuai ketentuan syariat. Meskipun misalnya cerai itu kan sesuatu yang tidak disukai, abghadul halal ilallah at-talaq, sesuatu yang paling enggak disukai, yang itu halal adalah talak. Tapi tentu talak itu memang sudah ada aturannya dalam Islam. Iya. Cuma nggak boleh sembarangan gitu. Seorang suami itu menjatuhkan talak itu jangan sembarangan. Jadi harus betul-betul penuh kehati-hatian. Kenapa? Kenapa dia harus menjatuhkan talak? Atau alasannya apa? Gitu. Ini kan tentu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain kan ya ada perbedaan. Jadi punya sejarah hidup masing-masing. Jadi nggak sembarangan ya Pak? Nggak boleh. Nah, kalau sembarangan ini wow repot, nanti dapat murka dari Allah. Gitu. Hanya karena emosi tiba-tiba cerai. Iya, gitu. karena mungkin dia selingkuh.
apa namanya suami ini ya, atau mungkin lagi anggaplah gila dalam tanda kutip ya. Iya, iya, iya. Ya kemudian istrinya dilempar, dibuang, main dicerai begitu saja. Nah, ini dapat murka dari Allah. Allah tidak ridho dengan pola cerai yang seperti itu. Kenapa? Nanti berakibat fatal, menelantarkan anak, istri. Kemudian silaturahim juga putus. Nah, nggak boleh sembarangan. Iya, iya. Nah, jadi harus berhati-hati. Jadi saat suami itu menaruh talak kepada istrinya, jadi harus hati-hati ya Pak Kiai. Wajib hati-hati. Iya. Harus tahu kenapa kesalahannya itu, Iya. seperti itu. Kalau misalkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Iya, Seperti itu. betul. Iya. Makanya tadi kan nanya nih, Iya. Fani, Nih, ya apa solusinya? Ya Niatnya dari awal ya Pak dari Kiai. awal, niat baik ya, niat untuk ibadah. Dan itu harus dimantapkan ketika rumah tangga. Jangan sampai kemudian niat tadi udah baik di awal pernikahan, tiba-tiba ketika mengikuti ritme rumah tangga setahun 2 tahun dan seterusnya berubah. Iya betul. Jadi jangan sampai ada perubahan niat ketika seseorang atau 2 orang ini laki suami istri itu berumah tangga, jangan. Karena boleh jadi perubahan niat itu akan ada Iya. di tengah-tengah rumah tangga karena mungkin ada badai ini, dan segala macam. Ada perubahan niat. Iya, Tapi kalau niatnya itu cakep, kita yakin rumah tangga itu akan langgeng. Nah, tapi nggak cuma dari satu sisi suami saja atau istri saja, itu harus dua-duanya. Harus dibentuk niat dari kedua belah pihak. Iya, dan niat itu harus terus dijaga sampai kapanpun, sampai kapanpun akan terbina, akan tercipta satu rumah tangga yang penuh keindahan, penuh kenikmatan. Kenapa? Kan dua-duanya niatnya ibadah. Iya betul. Nah, itu yang jadi indah, yang jadi luar biasa, yang jadi mulia, bahkan jadi agung di hadapan Allah. Iya, iya. Itu yang dinamakan, makanya orang nikah itu kan ibadah sepanjang hidup Nah, ya Pak Kiai. itu iya. Jadi ujiannya pun juga berat pasti di dalam rumah Memang. tangga. Iya. Iya, iya. Ya, ujian tuh nggak mungkin nggak ada. Betul. Kehidupan kan, nggak Iya. cuma rumah tangga, di luar rumah tangga juga ada badai, di mana ada aja. cobaan dan segala. Dan seringkali juga nggak kecil. Iya. Ya ampun Pak Kiai, makasih banyak ya Iya. untuk sharing-sharing ilmunya. Baik. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat MUI TV. Baik. Nah, sahabat MUI TV, terima kasih banyak atas perhatiannya. Cukup sekian dan kita akan membahas tentang topik-topik yang tak kalah serunya. Nah, saya dan Kiai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.